Presenter Najwa Shihab dilaporkan tim relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya. Presenter acara talk show itu dilaporkan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan kepada pejabat negara. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi perbincangan usai ketidakhadirannya dalam sebuah acara talk show yang dipandu presenter Najwa Shihab. Meski berhalangan hadir, wawancara tetap dilaksanakan oleh Najwa Shihab secara monolog dengan mewawancarai kursi kosong yang representasikan sebagai Menteri Terawan. Negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Atas aksi Najwa ini, Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya atas dugaan cyberbullying atau perundungan cyber dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pejabat negara. Dalam laporan ini, Najwa dianggap telah membuat parodi dengan mewawancarai seorang narasumber yang tidak hadir. Dan perbuatan tidak menyenangkan sih, karena Menteri Terawan adalah pejabat negara. Yang membuat saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu marah adalah Menteri ini adalah representasi Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi ini adalah kami, relawannya. Jadi apapun yang terjadi dengan Presiden dan pembantunya, ya kami harus bersuara. Kami berjuang sendiri karena kami merasa ini adalah kewajiban kami melindungi. Terkait laporan ini, tim relawan Jokowi Bersatu menyerahkan barang bukti berupa dokumen, video wawancara kepada tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Enggar Bagus, iNews melaporkan. Istri dari pelaku penghinaan terhadap wakil presiden dengan postingan yang tidak pantas di media sosial meminta agar suaminya tidak ditahan. Pemilik akun sempat meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun proses hukum tetap berjalan. Sekali agar pihak kepolisian tidak menahan suami saya. Isak tangis istri dari Sulaiman Marpaung tidak terbendung saat mengucapkan permohonan maaf atas tindakan suaminya terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sulaiman Marpaung merupakan tulang punggung untuk menghidupi istri dan 4 orang anaknya. Selain itu, ia juga tidak menyangka perbuatan suaminya di media sosial berujung ke ranah hukum. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin memaafkan suami saya agar suami saya dipulangkan kembali untuk bersama-sama kami, karena dia adalah tulang punggung bagi anak kami. Dan saya ingin sekali agar pihak kepolisian tidak menahan suami saya. Sebelumnya pada 19 September lalu, pemilik akun Oliver Leman S alias Sulaiman Marpaung membuat postingan tidak pantas di media sosial dengan dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia dilaporkan oleh GP Ansor Tanjung Balai ke Mapolres Tanjung Balai. Saya atas nama pribadi memohon maaf. Kita berharap untuk pihak-pihak yang terkait dapat kiranya memaafkan kesalahan saya. Atas dugaan postingan saya ada indikasi telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI Republik Indonesia. Akibat perbuatannya, pemilik akun sempat meminta maaf dan menyesal atas perbuatannya, namun proses hukum tetap berjalan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus penerbitan Red Notice Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Majelis Hakim beranggapan bahwa materi gugatan pemohon tidak terbukti dalam persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan pemohon Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam kasus dugaan suap penghapusan Red Notice Joko Chandra. Menurut Majelis Hakim, kesempatan menghadirkan saksi untuk menguatkan materi gugatan telah diberikan, namun pemohon tidak bisa menghadirkannya di persidangan. Sementara kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte kecewa karena hakim tidak melihat bukti utama yang diajukan oleh pemohon. Putusan lengkap belum kita peroleh, jadi kita mau pelajari dulu. Karena itu kan belum, salinannya kita belum dapat, yang pertama. Yang kedua,
fakta-fakta yang terungkap juga ada sebagian yang tidak menjadi bahan pertimbangan, jadi mungkin kita akan mengambil langkah sikap-sikap setelah kita dapatkan sebagian pertimbangan. Sementara itu, kuasa hukum kepolisian mengatakan putusan hakim menolak gugatan pemohon sudah sesuai dengan fakta perkara. Majelis hakim sudah meneliti, menelaah fakta-fakta hukum yang ada, sehingga hasilnya tadi saya sampaikan tolak. Alhamdulillah. Irjen Pol Napoleon Bonaparte dijadikan tersangka oleh penyidik Bareskrim setelah kasus dugaan penyuapan untuk menghapus red notice terhadap terpidana hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Irjen Pol Napoleon Bonaparte diduga terlibat dalam penghapusan red notice Joko Chandra. Bonaparte telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Selain Irjen Napoleon Bonaparte, penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret nama Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Baru Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Interpolri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah divonis 3 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah setelah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saiful Ilah tertangkap tangan KPK saat menerima uang suap dari rekanan kontraktor sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo senilai 600 juta rupiah. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Majelis Hakim Cokorda Gede Artana, Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Saiful Ilah diketahui menerima uang suap dari rekanan kontraktor senilai 600 juta rupiah terkait proses pembangunan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Saiful Ilah dijatuhi vonis 3 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Putusan tim Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa dengan 4 tahun penjara. Saiful Ilah menyatakan tidak menerima putusan hakim dan akan melakukan banding.